Oke, Oke. selamat sore teman-teman semua. Sorry ya terlambat ya. Maklumlah kita Kacung kampret gitu. kampret bos. Kalau udah kayak Arif kan enak, ya kan? Amin, amin. Enak dari sisi nyuruh-nyuruh, Oh ya iya kan? ya, tapi dari sisi bayar gaji repot. Ah, tanggal 25 pusing dia. Yo. Dia kondisi gue sama Arif tanggal 25 tuh berkebalikan. Iya, berkembalikan. Itu agak jauh gapnya agak jauh. Oke, itulah sebabnya Arif menjadi pakar stoicisme ya. Teman hidup dia yang cukup tinggi. Cuman sama lu aja gue rusak di sini gue. Ya, ini karena acara hancur aja, Bos. Coba nonton Arif di rekaman video dia yang jualan. Awal. Aduh. Oke, teman-teman, kita lanjutin lagi ya. Masih bedah buku Meditations, Marcus Aurelius. Yang nyari, saya nggak jualan, jadi jangan nonton saya. Tapi ada di Kinokuniya Jakarta tuh ada tuh. Kalau mau nyari atau online lah ya di Book Depository misalnya gitu. Oke bro, kita bahas yang bagian mana nih sekarang? Kemarin yang sebelumnya kita udah bahas yang bab 1 ya. Buku 1. Buku 1 chapternya udah semua. Nah sekarang buku 2 kan. Buku 2 kayaknya nggak bisa diselesaikan hari ini semua, men. Jadi buku 2 nih kayaknya satu potong itu panjang. Saya sampai nyari beberapa, karena bahasanya kan ada beberapa yang menurutku memang agak berat ya. Jadi bahasanya agak berat, jadi gue terpaksa mencari beberapa literatur sampai gue tadi ngebaca beberapa buku. Ketika membaca beberapa buku, menariknya di buku-buku tersebut semua isinya ada yang beda. Bukan terjemahannya, bahkan sampai tulisannya pun beda. Gue sampai bingung juga, sempat bingung kok bisa kayak gini ya. Tapi ya udahlah, nggak usah dipusingin. Jadi naskahnya itu isinya beda gitu maksudnya? Isinya beda. Jadi chapter sama-sama buku kedua, tapi isinya beda. Ada yang memang bukunya yang mirip-mirip sama, tapi hanya beda terjemahan. Nah itu yang kita pakai kan. Yang bukunya sama, tapi terjemahan beda, nggak apa-apa kan. Nah ini kita bahas nih bro. Ya. Kita mulai ya. Nah, kita mulai. Yang kita ngomong chapter 1 aja dulu ya. Yes. Chapter 1. Nah, ini chapter 1 keren banget sih, bro. Ini chapter 1 keren banget, dan ini yang menjadi ini adalah salah satu, mungkin ini termasuk salah satu ilmu yang gue pakai di awal sih, bro. Ilmu yang gue pakai awal ketika belajar stoicisme, gue akan pakai ini. Gue baca ya, bro ya. Nggak tahu terjemahan di tempat lo beda apa enggak nih ya. When you wake up in the morning, tell yourself, the people I deal with today will be meddling, ungrateful, arrogant, dishonest, jealous, and surely. Maksudnya, ketika bangun pagi, katakan kepada dirimu bahwa kamu hari ini akan menghadapi, intinya adalah orang-orang yang nggak tahu diri, pemarah, kesel, tidak bersyukur, tidak jujur, dan sebagainya. Nah, omongan ini kita balik lagi ke konteksnya dulu ya, bro. Konteksnya ini kan adalah dia sering berhadapan dengan senat kan ya. Jadi patokannya itu dulu. Jadi patokannya adalah dia ada berhadapan dengan senat, di mana kondisinya dia lagi perang, tapi dia masih diakalin dan sebagainya. Bahkan gue nonton filmnya, dia tetap kelihatannya oke banget, tapi setelah selesai dia meeting atau selesai dia berargumen, dan kemudian di belakang dia ngomong, lu jangan percaya sama mereka semua. Dia bilang gitu kan ya. Jadi filmnya yang mana sih, Bos? Netflix, Roman Empire. Gue nonton di Netflix ada 3 kan, yang Caligula. Ya, betul. Nah, yang itu yang mana? Yang ada yang Marcus Aurelius saja ada kok, bro. Yang ketiga kalau nggak salah. Oh, kok? Ada yang Marcus Aurelius saja. Apa sama apa gitu? Ya, Caligula yang pertama kalau nggak salah. Yang kedua Nero kalau nggak salah apa gitu, lupa. Yang ketiga baru dia, Marcus Aurelius. Ya, gue lanjutin lagi bro ya. Jadi konteksnya adalah dia berhadapan dengan orang-orang yang tidak grateful. Nah, gue terusin lagi. They are like this because they can tell good from evil. Wah, ini keren nih, bro. Mereka begini karena mereka tidak tahu mana yang buruk maupun bedanya, gitu loh. Jadi ini hampir sama dengan presuposisi NLP kan. Jadi artinya tidak ada orang yang buruk, gitu kan ya. Intentionnya positif, mungkin walaupun perilakunya salah. This is something good banget buat gue, bro. Nah, lanjutin. But I have seen the beauty of good and ugliness of evil and have recognized that the wrongdoer has a nature related to my own, not of the same blood of birth, but the same mind and possessing of share of divine. Nah, ini menurut gue bagus banget. Jadi, intinya
mereka tuh nggak pernah sadar kok mereka melakukan kesalahan. Mereka tuh hanya manusia biasa, mereka hanya melakukan, mereka sebenarnya tidak tahu bahwa yang dilakukan itu salah. Ini menarik sih buat gua gitu loh. Jadi tapi buat gua kalau orang yang baru belajar tentang NLP atau orang yang belum pernah belajar NLP mendadak membaca ini, mereka komplain pasti. Mereka nggak setuju. Ini Kenapa? kan yang waktu itu di awal-awal overview soal stoicisme yang Betul. itu kayak diambil dari poin ini salah satunya ya. Betul, betul, Kalau betul. kalau kita lihat orang yang sulit, ya susah lah buat kita ya Betul. orang ini, Betul. dia itu orang yang sakit kalau nggak salah ya. Betul, 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 betul. Ya, karena Nah, memang buat orang nggak mudah sih. Ini karena buat kita, kok bisa-bisanya kita menganggap semua orang baik dalam konteks itu. Sedangkan dalam kenyataan yang mereka hadapi bahwa orang tuh nggak baik, orang bisa nyalakain lu, bisa macam-macam lah tindakannya. Dan ini yang menurut gue membuka mata gue banyak banget sih bro. Jadi makin memperkuat sih sebenarnya. Jadi ya mungkin bisa jadi presuposisi NLP pun bisa jadi akarnya dari sini kan gitu ya. Bisa. Tapi menarik, ya bro, gimana? Make sense-nya kan gini bro, karena kan NLP banyak dari kognitif lah ya. Yes. Punya kedekatan dengan REBT misalnya ya. REBT sendiri nyata-nyata menyatakan bahwa dasarnya dia filosofinya dari stoicisme juga. Yes, betul. Nah, gitu. Jadi gue ngeliat ini poin terjemahannya agak sedikit beda, Bos. Ya. Yang gue pegang ini yang edisi Penguin ini. Ya, pasti. Lu punya edisi mana ya? Kindle ya? Gue edisinya e-book ya? Edisi siapa ya ini ya? Sebentar, gue udah geser bro. Jangan deh bro, ntar gue geser hilang tulisannya. Apa-apa. Tapi poinnya sedikitnya adalah mereka begitu karena mereka nggak bisa kebodohan mereka untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Betul. Memahaminya gitu ya. Dan ada satu bagian yang menarik adalah sebenarnya kita harus memframe dulu. Ini mirip banget dengan cerita James Stockdale sih bro. Jadi ketika dia dari pesawat terbang yang ditembak, kemudian dia jatuh, dia harus sudah menyadari bahwa ini loh realita yang akan lu hadapi. Ini loh realitanya di mana lu akan digebuk, lu dipukulin, dan lu masuk penjara. Lu nggak boleh berpikir positif dulu gitu loh. Jadi bahwa ini realita yang akan lu hadapi, lu ketemu orang yang nanti akan seperti apa. Dan which is, ini yang bagus banget, ini kaitannya dengan premeditatio malorum sih bro. Yes, benar. Jadi buat gua pribadi, ketika gua berhadapan dengan karyawan gua atau berhadapan dengan klien gua yang aneh-aneh, ya gue yang memang masih gue mau berhubungan ya, kecuali beda gue nggak mau berhubungan nih bu. Iya. Maka gue akan setting di kepala gue bahwa nanti gue bakal ketemu orang-orang itu kok. Gue bakal ngobrol sama orang itu. Tapi gimana cara ngalamin? Dan gue ngalamin sih bro. Gue jalanin ini nggak mudah bro. Tapi menarik sih. Maksudnya setting frame-nya keren banget gitu loh. Ya walaupun kayaknya kok lu negatif banget sih pikiran lu bakal ketemu orang-orang yang kayak gitu. Iya, tapi kenyataannya memang begitu. Seperti itu. Ya benar. Tapi poin positifnya ya tadi ya. Ini yang lo bacain tadi di tempat lo kan. Di sini gue memahaminya adalah karena mereka begitu karena mereka tidak bisa membedakan. Mereka betul. Karena kebodohan mereka untuk membedakan baik dan buruk. Nah, cuman saya melihat bahwa nature dari good itu pasti good, nature dari evil itu pasti evil, sehingga akhirnya ya gue melihat mereka sama gue ini nature-nya sama-sama makhluk divinity makhluk Tuhan ya, gitu ya. Makhluk Tuhan, makhluk ilahi. Makhluk Tuhan. Ya, betul. Mungkin gue beda apa namanya? keturunan darah, pemikirannya beda, tetapi sebenarnya the same fragment of divinity ya. Setuju. Sama Tuhan gitu. Betul, setuju. Dan ini yang menarik sih. Ya balik lagi, mungkin dia nyebutnya kan adalah kita citizen of world gitu, citizen of the world. Jadi kita sama. Dan buat gua ketika gua menonton film-film yang Marcus Aurelius itu memang dia ngadepin orang-orang yang tidak mudah. Dan which is ya bahkan kan ada satu cerita ya yang dimana kita tahu bahwa dia berhadapan dengan saudaranya, yang saudaranya yang senang berfoya-foya dan gila-gilaan. Dan dia masih sayang sama orang itu. So, which is, itu yang disetting di kepalanya bahwa itu yang lu hadapi. Tapi kan banyak orang yang nggak begitu, bro. Contoh kita ngomong bahasa sederhana nih. Ketika lu pernikahan, kadang-kadang ya, pernikahan begitu lu nggak cocok, ada orang yang bilang, yaudah kita cerai aja deh. Ya nggak? Karena kita sudah tidak ada kesamaan.
Ketika kita bekerja di perusahaan, begitu nggak ada kesamaan, ya udah deh kita pisah deh, gitu dan sebagainya. So, ya itu nggak salah sih, silakan aja. Itu kan keputusan masing-masing. Tapi paling nggak buat di kacamata gue adalah, ketika lu mau menjalani pernikahan yang bagus, ketika lu mau menjalani kehidupan yang bagus, ya mau nggak mau lu harus setting frame dan lu harus beranggapan setiap orang baik. Itu sih yang kata kunci penting. Iya sih, itu karena dia bilang nih, ini poin-poin lanjutan ini yang keren banget ya. Setelah dia melihat bahwa gua dan mereka adalah sama-sama gitu ya, makhluk yang sama, therefore I cannot be harmed by any of them. Jadi sebenarnya gua nggak disakiti sama mereka. Betul. Kan Itu ada kaitannya. Nah, itu ada kaitannya nanti sama paragraf kedua, bro. Chapter kedua, yang di chapter kedua. Karena memang di chapter pertama itu cuman mau mengatakan bahwa mereka tuh nggak bisa ngelukain kita lah ya. Artinya maksudnya gini loh, balik lagi. Ini istilahnya adalah, itu nggak bisa kita kontrol. Cuman dia memang tidak menyebut secara langsung bahwa itu nggak bisa dikontrol. Buat orang yang membaca, ya terus terang ini nggak mudah dan bisa terjadi komplain. Atau mengatakan, gue nggak setuju tuh sama omongan itu. Gue kemarin sore ada sharing di kantor. Ya gimana? Dan gue dapat satu jadi yang sharing itu teman gue, dia cerita pernah diomongin sesuatu sama salah satu partner di kantor gue. Kalimatnya bagus banget, jadi teman gue nih inget gitu. Ya, teman gue ini dulunya di tim sales, terus masih suka baper lah ya kalau cold call gitu kan. Si partner ini bilang begini, misalnya Arif lah ya, Rif, emang kalau lo ditolak klien itu sakitnya di mana sih gitu? Terus dia mikir, iya ya. Ya kalau di NLP kan kita tahu ya, sakit itu bisa spondylitis ya, kinestetik terasa di mana. Tapi sebenarnya kalau dilihat kan nggak ada yang betul-betul sakit di tubuh kita gitu. Jadi sebenarnya kita katakan semenyakitkan tanda kutip apapun, itu tetap tanda kutip sebenarnya gitu. Tidak betul-betul ada harm yang datang ke dalam diri kita dari perilaku orang itu kan gitu. Ya, apalagi ditambah bahwa kita menyadari bahwa di dalam stoisme kita tidak bisa begitu saja menerima opini kan. Nah, iya benar-benar. Karena kata kuncinya di opini tadi. Opini itulah yang menyebabkan menyakitkan diri kita. Ya sama aja kayak gini lah bro. Gue gampang sederhana gitu ya. Ketika misalkan gue lagi di istirahat, gue panggil istri gue untuk naik ke atas, istri gue lagi, mungkin dia juga butuh waktu untuk dirinya sendiri. Kadang sometimes kan itu pikiran kita suka udah mulai negatif kan. Wah, buat opini. Nah itu yang terjadi dulu. Sekarang otak gue lebih waras sih men dalam kondisi ini. Ya dia punya hak untuk itu. Kenapa gue pusing? Ya udah kalau dia dipanggil nggak bisa, ya udah gue tidur. Kalau dulu gue marah sih bro. Gue marah. Gue bilang gue panggil lu nggak naik ke atas. Tapi lu bilang lu pengen punya waktu ngobrol sama gue, tapi lu sendiri. Nah sekarang gue udah nggak pusing karena itu nggak bisa gue kontrol. Jadi terserah dia aja. Dia mau gimana? Ya terserah. Gitu bro. Ya. Soalnya ini lanjutannya kan seru ya. Jadi gue juga nggak bisa marah sama orang itu atau membenci mereka. Ya betul. Ya kan, karena kita sebenarnya lahir untuk bekerja sama. Betul. Ya kan, seperti tangan dengan kaki dan mata. Mata eyelids ya. Iya. Gigi atas gigi bawah katanya. Iya. Jadi segala sesuatu yang berlawanan itu fungsinya adalah untuk bekerja sama gitu. Ini gila, ini deep banget ini satu paragraf ini. Iya, jadi balik lagi kan ini kan sama kayak istilahnya semua dari ya kan kita bicaranya kan balik lagi gini loh bro. Ini balik lagi kan konsepnya adalah senator. Dia raja. Mereka semua adalah badan saya. Sama kayak negara, kita ngomong negara. Betul. Negara tuh ada kepalanya. Ada tangannya. Ya walaupun memang kadang-kadang kakinya sakit. Tangannya sakit gitu loh. Tapi kita satu tubuh. Nah, yang pertanyaan yang paling menarik adalah bagaimana kita menselaraskan ini menjadi satu tubuh, betul nggak? Nah, karena kan kalau di reflect ke negara kita ya bro, suka ada yang komen kan misalnya soal anggota DPR tuh nyerocos mulu di Twitter, lu nggak kerja, loh ya kerjaan dia itu kan kritiknya itu kan. Betul. Ya kan? Jadi betul. Dia diberi kewenangan akses data, akses informasi untuk melihat sesuatu yang masyarakat awam nggak lihat. Lebih besar, lebih luas daripada kita. Dia dikasih akses itu dengan tujuan supaya dia bisa ngawasin gitu. Dan bentuk ngawasin itu kan pasti kadang-kadang lo mesti teriak. Ya.
Nah, memang betul ada orang-orang yang nyebelin, Bang, ada. Tapi bahwa fungsi mereka adalah bicara, ya begitu. Dan di sisi lain, si government-nya lah misalnya gitu ya, memang ya lo nggak bisa juga kemudian apa istilahnya tuh dengerin mereka terus, karena kalau nggak kerjaan lo nggak ada yang keluar juga kan. Betul, Sama harus ndablek juga selama itu dalam koridor kemenangan lo kan. Tapi kan betul, dua hal ini seolah-olah beroposisi atau betul. seolah-olah apa kayak seolah-olah berantem gitu. Padahal kan memang Kontras, ya, ya. mereka hanya mengerjakan tugasnya masing-masing aja gitu. Ya, sebenarnya buat gue pribadi, dulu juga gue termasuk orang yang nggak setuju sih tentang kontra. Tapi setelah gue memahami bahwa memang ada aliran skeptism gitu ya, ya memang harus mau nggak mau harus ada yang kontra ya. Kalau nggak ada yang kontra pemerintah, ya nggak ada yang mengkonter gitu loh ya. Cuman asal jangan sampai kita melihat segala sesuatu yang kelihatannya tidak kita sendiri ngerasanya gelisah, tapi yang di atas pada diem-diem itu yang kita nggak suka. Nah itu. Kayak kemarin Bos, hari apa ya? Gue tuh jalan naik mobil sendirian. Lagi ada razia itulah ya. Nah, gue belum pakai masker gue taruh. Kan gue sendirian kan? Ya. Cegat. Pak, maskernya pakai Pak. Ya gue biar cepet gue pakai aja. Oh ya, jalan gue kan. Gue mikir. Pikiran yang pertama muncul dalam pikiran gue adalah, ya elah di mobil gue sendiri, gue sendirian, mobil-mobil gue, ya kan. Ngapain gue pakai masker kan gitu. Nah, tapi selalu gue pikir, ya kan dia menghadapi sekian banyak mobil yang dia nggak bisa pilih ini mobil orangnya apa bukan. Yang bisa dilakukan adalah, yaudah rules-nya adalah lo pakai masker, kalau nggak pakai gue cegat. Karena gue nggak mungkin nanyain, Pak mobil Bapak bukan? Bapak sendirian apa enggak? Kan nggak mungkin. Dia hanya jalanin tugas dia gitu loh. Dan mereka kan juga tidak diajar if dan then, bro. Ya karena memang mungkin latar belakang pendidikan mereka tidak mampu untuk berpikir if dan then. Mereka hanya cuma A, B, C. Sudah lakukan aja. Jangan banyak nanya. Nah kayak gitu sih, bro. Nah, cuman memang tinggal bagaimana cara penyampaian. Ya, walaupun gue ada kejadian, kemarin sempat ada kejadian yang gue nggak suka banget, dan gue laporan sih. Gue lapor ke manajemen mereka. Ini adalah salah satu perusahaan coffee shop terbesar, salah satu chain terbesar di Indonesia, di dunia. Dan gue terus terang gue laporan sih. Gue laporan aja. Gue laporan dan ternyata omongan gue benar, bro. Jadi mereka bereaksinya menurut gue terlalu overacting. Tapi whatever, berlebihan. Oke, kita lanjutin lagi, bro ya. Oke. So, bro, coba lo yang baca, bro, yang kedua, bro. Nah, biar kita bareng-bareng nih, bro. Kalau yang gue nih, gue pelan-pelan ya. Iya, pelan-pelan. Sama-sama. Ini yang kedua ya. Whatever it is, this being of mine is made up of flesh, breath, and directing mind. Ini beda dari gue nih. Gimana, bro? Nggak apa-apa. Terusin nih, bro. Now the flesh, you should disdain blood, bones, a mere fabric and network of nerves, veins, arteries. Yeah. Consider too what breath is, wind, and not even a constant. Yeah. But all the time being disgorged and sucked in again. That leaves the top part the directing mind. Jadi gue sampai sini gue memahaminya gini. Dia mencoba membuat kita lebih realistis melihat poin tadi, persamaan gue dan mereka. Ya. Sama-sama bernafas, sama-sama punya tubuh, ya kan, sama-sama punya darah, sama-sama punya saraf, pikiran, ya kan. Nafas kita pun juga basically cuma angin doang. Betul. Iya kan, gitu. Nah, quit your books, no more hankering. This is not your gift. No, think like this as if you were on the point of that. You are old. Don't then let this directing mind of yours be enslaved any longer. No more jerking to the strings of selfish impulse. No more disquiet at your present or suspicion of your future fate. Gue agak pelan-pelan nih, Bos, memahaminya nih bahasa Inggrisnya. Lo gimana memahaminya, Bos? Oke. Gue terus terang juga mengalami kesulitan untuk memahami itu. Tapi gue gambaran besar ya. Ini gue baca yang dari summary ya. Gue baca dari summary, bro. Summary-nya gini, summary-nya ya. Marcus remind himself that he is made up of several parts, flesh, breath, and directing mind or reason. The only things that matters to him really is reason. Jadi yang paling penting adalah pikiran sih, bro. Jadi sebenarnya, nah, setelah gue baca ini, gue jadi mulai ngerti nih maksudnya apa, gitu ya. Marcus isn't going to cultivate reason through book, since this is not his strong point. Jadi maksudnya dia nggak pintar-pintar banget sih, bro. Oh, oke. Nah, lanjut ya. Instead, he moves toward meaningful action
ya kan? Meaningful action loh bro. Behaving as though is they were the last day in his life. Keren kan bro? Jadi yang paling penting adalah apa yang lo lakukan hari ini, lo anggap seperti ini hari terakhir hidup lo. Yang paling penting buat lo adalah kepala lo, pikiran lo. Bukan lo ngikutin nafsu badan lo, kedagingan lo. Itu yang mau dibahas sih bro. Dengan ngikutin nafsu, yang penting ada pikiran lo. Dan lo ketika melakukan sesuatu, anggaplah hari ini adalah hari terakhir hidup lo. Lo harus berbuat yang terbaik. Itu yang dia bacakan bro. Jadi gue memahami kaitan sama yang sebelumnya itu. Betul. Yang tadi kan dia masih ngomongin soal orang lain. Betul. Yang akan dia temui kan. Betul. Dia masuk ke dalam. Nah di poin 2 ini akhirnya udah lu nggak usah mikirin orang lain, lu pikirin aja diri lu sendiri. Betul. Kan? Yang basically cuman apa sih sebenarnya hakikatnya? Ini gue ngeliat paragraf kedua ini ngomongnya. Coba lo lihat hakikat diri lu tuh apa sih sebenarnya? Setuju. Kalau lo bilang diri lu adalah tubuh, darah, bukan, karena itu meaningless gitu ya. Kalau kita, meaningless, iya. Kita reflect dikit kan bahwa pada saat kita mati nanti, taruhlah mungkin 1-2 menit pertama itu badan kita masih kayak waktu hidup nih. Betul. Masih hangat gitu ya. Tapi kita udah dibilang mati gitu. Ya. Berarti kan bukan badan itulah diri kita kan. Setuju. Nah, tadi lo bilang, poin di sini katakan terakhir yang membuat, yang bisa mendefinisikan diri kita adalah pikiran kita. Pikiran kita. Nah, pikiran dan kita. Tindakan kita yang meaningful. Soalnya pikiran itu seringkali orang samakan dengan, let's say, kalau di sini book, gue memahaminya sebagai lo suka menyamaratakan pikiran lo dengan pendidikan lo, misalnya bukan S2 misalnya, bukan S1, itu sarjana, ya kan? Padahal bukan itu sebenarnya. Ya. Jadi pikiran lebih spesifik lagi, dia bicara soal bagaimana lo berpikir ya. Mungkin kalau dikaitkan sama yang sebelumnya, bagaimana lo berpikir tentang orang yang lo hadapi itu itulah menunjukkan jati diri lo yang sebenarnya gitu. Ya. Ya, maksudnya kalau kita baca lagi ya, Marcus isn't going to cultivate reason through book. Jadi maksudnya gini, berbuat, kan cultivate itu kan artinya ngumpulin, bro. Mengumpulkan, kalau gue belajar Qigong tuh, cultivate itu artinya menarik energi gitu loh, bro. Ya, menanam, merawat menanam, cultivate. Jadi maksudnya bukan melalui buku, dan karena kita tahu bahwa itu bukan strong point-nya, tapi adalah tindakan kita, perilaku kita yang kita lakukan seperti seakan-akan ini hidup kita yang terakhir. Maksudnya bukan cuma sekedar teori gitu loh, mungkin dibahas ya. Mungkin ya kita bicara. Bukan sekedar teori, tapi apa tindakan lu yang sangat meaningful banget buat hidup lu. Iya, gue jadi dapat sebuah pemahaman ya, kalau dikonekin sampai nomor 1 ya. Lu nggak pusing-pusingin apa orang yang lu hadapin. Betul. Pikirin aja gimana respon lu terhadap situasi itu. Betul. Iya kan? Betul. Karena kan ya orang itu, kalaupun dia menghina kita, tidak menunjukkan kita, tapi menunjukkan dia kan. Iya kan? Hinaan orang itu tidak menunjukkan siapa diri kita yang dihina, tapi menunjukkan siapa dia gitu. Nah, tapi respon kita terhadap hinaan itu menunjukkan siapa diri kita. Setuju. Ya. Makanya kenapa kalau kita lihat memang tulisannya bahasa Inggrisnya biasa, cuman kalau kita baca sih terus terang nggak mudah ini buat kita. Iya bener. Nggak mudah. Makanya kenapa aku sangat suka dengan buku-buku yang Epictetus, karena Epictetus tuh menurut gue lebih mudah untuk dipahami sih. Atau baca-baca yang dia definisikan. Dia nulisnya in Greek ya, kalau nggak salah ya buku ya. In Greek. Pasti Greek lah bro. In Greek, dan mungkin as an emperor ya, dia kalau kita baca yang di buku 1 kan dia cerita bahwa dia dikasih guru khusus gitu ya. Jadi dia sangat well educated lah ya. Betul. Biasanya gue juga bingung bro. Ini kalau mau agak nakal dikit nih. Kalau lo baca kisah-kisah Kaisar Romawi itu kan dididik dengan baik lah ya. Sebelum dia naik gitu. Gurunya privat dan segala macam. Kemarin gue nonton ini juga tuh, The Rise of the Ottoman. Oke. Ya, Turki. Nah, Turki, si siapa namanya? Ottoman. Ya, Ottoman kan. Iya, si Mehmet Sultan yang masuk ke Konstantinopel itu. Ya. Nah, itu gila bos, ternyata dia itu menguasai 7 bahasa. Pokoknya di usia 20-an itu
kayak Cermat ya. profesor lah gitu ya. Jadi Cerdas ya, cerdas. cerdas banget. Karena tadi juga karena di equip dengan guru-guru yang dididik dengan luar biasa. Nah, di kita tuh kayak gimana ya? Kita kayak tiba-tiba punya gubernur, wali kota, punya presiden tuh kayak out of nowhere aja gitu nongol gitu. Ya, balik lagi ya, karena buat gue pribadi, gue jujur ya, gue juga sebenarnya punya keinginan untuk berangkat ke Turki sini. Karena Turki one of country yang Ottoman kan Turki ya. Iya. Ya, itu negara yang menurut gue perlu gue kunjungi. Malah gue nggak tertarik untuk pergi ke kota lain dulu, bro. Malah gue ke Korea, bahkan yang beberapa gue bilang, nggak, gue pengen ke Turki nih. Ini begitu COVID selesai, gue ke Turki nih, gue bilang. Luar biasa. COVID selesai ke Turki berarti lu kaya banget, men. Kok kaya? Enggak dong, yang kaya orang Turki, gue mah enggak. Enggak, COVID selesai orang lain tuh bangun bisnisnya ulang, lu kalau ke Turki lagi. Lo tenang bro, bisnis kan bisa jalan bro. Kan impian kan bisa dilakukan bro. Iya, bisa. Kita lanjutin lagi ya. Oke. Iya, gue yang baca nih. Ini agak susah nih. Ini agak susah nih. Ini terjemahan. Nomor 3 ya. Nomor 3 ya. What is divine is full of providence. Ya, gue nggak ngerti ini apa. Kita buka kamus bro. Buka kamus saja. Ya. Providence itu apa itu ya? Providence of God itu takdir Tuhan. Berarti apa ya? Kalau di sini sih ininya apa namanya? Kata dasarnya artinya penyediaan. Artinya the works of the gods are full of providence. Ya, mungkin segala ciptaan Tuhan itu komplit gitu kali ya? Ya, mungkin ya. Ya. Oh, ya, ini gue coba terjemahin pakai Google Translate ya. Jadi apa yang Tuhan berikan itu sudah semuanya terfulfill gitu ya. Bahkan, dan ini not even chance is not divorced from nature. Artinya bahkan kesempatan itu seakan-akan tidak pernah terlepas dari alam. From the inweaving and folding of things governed by providence. Dari jalinan dan pelukan hal-hal yang diatur oleh itu semua. Nah yes. Terus kemudian semuanya, gue baca terjemahannya aja ya. Semuanya hasil dari itu dan kemudian ada sebuah kebutuhan, ada sebuah keterdesakan dan kebutuhan dari seluruh dunia, di mana kamu menjadi bagian dari itu. Apapun sifat keseluruhan, apapun whatever the nature of the whole does, apa tuh? Apapun now every part of nature benefits from that which is brought by the nature of the whole and all which preserve that nature, and the order of the universe is preserved equally by the changes in the elements and the changes in their compounds. Let this be enough for you and your constant doctrine, and give up your thirst for books so that you don't die on grouch but in true grace and halfway critical. Kalau coba merasakan ya, gue memahaminya sih karena kalimat depannya tadi kan bicara soal, Tuhan itu sudah menyediakan segala sesuatunya secara komplit, utuh ya, menyatu, even termasuk hal-hal yang lo anggap keberuntungan itu sebenarnya udah didesain gitu. Masuk akal bro. Dalam hukum alamnya gitu. Nah, ini kita ambil dari meaning ya. Kalau gue ambil dari meaning ya bro. Ini meaningnya nih. Marcus contemplate the role of the gods in human life. They are essentially providential, heating, ordering things for the greater goods. Marcus believe providence govern other force, fortune, nature, dan fate. Bener kata lu? For him, each part of nature is part of the greater whole, cosmic atau divinity. Even the movement and change of each part are ordered by the gods to maintain balance and harmony. Marcus urged himself to be content with his part and thank the God for his portion of life. Ya bener kata lu. Jadi kalau dikonekin sama yang tadi, yang awal bro. Ya. Ya kenapa gue nggak perlu mengeluh terhadap orang-orang yang nggak nyebelin lah. Karena semua itu udah Tuhan kasih pengaturan. Berarti keburukan, kejadian apapun itu udah bagian dari nature itu. Ya yang pertama adalah yang kita hadapi, kita kaitin nomor 1 ya. Pertama adalah kita sadar bahwa kita akan menghadapi apa. Kita adalah satu, kepala sampai ujung kaki. Ada satu yang cedera maka akan jadi problem. Kita nggak boleh cepat
tersinggung gara-gara kaki sakit atau tangan sakit, lu nggak berguna, nggak gitu juga. Yang tadi kata lu kritikan-kritikan tadi juga itu juga bagus kan, membuat jadi lebih kuat. Ditambah harusnya berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan yang Dia berikan kepada kita. Bahwa itu semua udah diatur. Maka disebut balance, harmoni. Keren ya, balance. Keren. Harmoni. Jadi Keren. lu ngeliat ini align banget loh bro sama prinsip-prinsip Islam nih bro. Yap. Iya kan. Jadi bahwa meskipun ya mungkin ada di bagian yang lain. Ya. Kejahatan itu ada. Setuju. Dan itu kalau ada hukumnya harus dihukum gitu. Tetapi bahwa itu terjadi itu bukan diperintahkan Tuhan, tetapi memang terjadi atas izin Tuhan karena hukum alamnya memungkinkan dia untuk berbuat jahat. Dia akan menerima akibatnya. Gitu. Tapi dia melakukan itu selalu dalam apa namanya? Izinnya lah gitu. Meskipun bukan boleh ya, tapi dalam izinnya. Dalam izinnya. Ya kalau gue sih gini bro, mungkin yang gue coba gue mengkonekkan ke ajaran agama gue ya bro. Gue memahami tentang ya di agama lu juga ada kan Nabi Ayub. Benar. Di Nabi Ayub itu yang ketika gue dalemin, gue baca tentang kisah Nabi Ayub berulang-ulang sampai gue memahami bahwa sebenarnya setan itu atau iblis itu diizinkan oleh Tuhan untuk mencobai Ayub karena Ayub itu kuat. Dia bilang kalau nggak diizinin nggak mungkin itu terjadi. Nah ketika sudah kejadian yang pertama kondisinya banyak yang berantakan, dia kena penyakit, terus dia bilang Tuhan bilang tuh kan lihat kan umatku Ayub luar biasa kan. Tapi balik lagi Tuhan cuma kata iblis, iya kan baru segitu doang. Belum, kalau gue bikin lebih keras lagi pasti Ayub berubah nih katanya. Ternyata Tuhan bilang, ya udah saya izinkan. Begitu diizinkan, kena lagi problem, memang dia sempat struggling, tapi di akhirnya berhasil menang. Dan gue setuju banget dengan kalimat ini sih bro. Kalimat ini kan menunjukkan bahwa ya kita sadarilah semua hal itulah. Makanya gini lah, di gua pribadi, gua tipe orang yang dari dulu sampai sekarang gua ngerasa kita ini puzzle sih bro. Kayak gua, ke lu, dan sebagainya. Kita puzzle, kita saling melengkapi gitu loh. Kalau memang kita belum ketemu itu karena memang belum waktunya ketemu saja. Dan gua yakin makanya kenapa gua selalu berpikir tentang berbuat baik gitu kan ya. Yes. Buat kebaikan dan sebagainya. Itu sih. Dan ini menarik banget sih buat gua. Semua jadi balance. Benar. Ya, makanya kalau dilihat-lihat ya, salah satu pengeluaran besar di sebuah negara itu tentara kan, Bos. Setuju. Padahal kan, ya tentara itu jelas-jelas ya, dilatih untuk ya, bunuh orang. Ya kan nggak mungkin tentara itu kalau nggak dilatih membunuh, kan nature-nya orang nggak tega bunuh orang, Bos. Betul. Nah, berarti kan lo ngeluarin biaya untuk melatih orang untuk bisa membunuh orang misalnya gitu ya. Pertanyaannya kan kalau ngomong tadi ya hanya melihat dari satu sisi kan. Kenapa nggak lo pakai duit itu buat yang lain aja sih gitu, buat pendidikan gitu. Ya. Tapi kan kita nggak bisa pungkiri bahwa di dunia ini even lo berbuat baik ada negara yang pengen nyaplok lo gitu. Setuju. Nah, gitu kan. Iya. Omongan lo itu sampai gue mimpi lo bro. Nah gimana tuh? Gue sampai mimpi bahwa negara kita diserang sama negara lain loh. Aduh, gue bilang itu bisa. Gue bilang kok di mimpi apa ini gitu ya. Sampai ada pesawat turunin tentara, nyerang kita lari-larian. Aduh lucu. Meskipun bro, gue ngelihat sekarang sih perang gede itu nggak mungkin terjadi menurut gue sih. Ya. Karena apa? Karena gini, at the end negara kalau nyaplok kita itu kan pengen dapat kekayaan alam kan. Betul. Nah, ada dua cara dia bisa nyaplok. Dia datang ke sini dengan ahli-ahli untuk mengolahnya, atau dia manfaatkan orang sini kan. Betul. Nah, kalau secara bisnis kan lebih untung manfaatkan orang sini dong. Iya. Ngapain lo bangun sendiri, ya kan? Iya. Jadi kalau lo rusak, ya malah rugi lo. Bangun ulang, ya kan? Iya. Makanya kan ada cerita kan. Ini nggak tahu ya cerita bener apa enggak sih. Jadi negara Cina itu sengaja menaruh uang di mana-mana. Supaya kalau mama nanti dia nggak bisa ini dicaplok sama dia. Iya, dan itu halus, men. Betul. Dia nggak akan perang gede gitu, rugi lah gitu. Tapi kan semuanya udah jadi milik gitu kan. Iya, udah jadi milik.
Udah. Makanya Amerika mesti bertahan kan. Gitu. Ya kita lanjut. Ya gimana bos? Lanjut. Kita lanjut ya. Yang keempat ini seru nih bro. Yang keempat, gua baca ya bro ya. Yuk. Remember how long you've been putting this off. How many extension the gods gave you and you didn't use them. Artinya, Tuhan kasih kan, tapi kita nggak pernah pakai. At some point, you have to recognize what world it is that you belong to. Jadi secara nggak langsung Anda harus sadar bahwa ini Anda tinggal di negara apa dunia yang mana kan. What power rules it, from what source you spring, that there is a limit to the time assigned you. And if you don't use it to free yourself, it will be gone and will never return. Wah, ini dalam ini bos. Gue kayaknya ngeliat Matrix ya, film The Matrix belum. jadi kalau nyambungin sama yang nomor 3, kan tadi kan nomor 3 apa ya, kayak sebuah pengakuan bahwa dunia ini udah diatur. Gitu. Betul. Nah, terus di sini kan kayak dikasih penekanan. Coba deh kalau nggak percaya, hidup kita itu ada banyak hal yang sebenarnya itu anugerah, cuman mungkin kita nggak sadari dan nggak kita pakai dengan benar. Betul. Ya kan? Jadi misalnya ya, badan sehat itu nggak kita. Ini gue kemarin habis tulis artikel itu bro, rezeki yang tak dianggap, gue tulis artikel bro. Betul. Oh kesehatan. Ada banyak hal. Okay. Salah satu kesehatan. Jadi bahkan menurut gue kadang-kadang kalau kesehatan kita masih mending ya, kita bisa refleks ya. Gue kalau ke dokter, kalau gue sakit, biayanya berapa, opportunity yang harus berapa. Tapi kadang-kadang kalau dia pikir-pikir, misalnya lu punya anak 2 kan. Anak lu sakit 1 aja masuk rumah sakit. Itu segala aktivitas bisnis lu udah terganggu tuh. Setuju. Terus dia ya kan. Betul. Padahal bukan lu loh, padahal tuh anak kan. Ya. Atau nggak usah anak deh. Siapa saudara deket deh gitu. Ya. Atau orang yang kerja di rumah lo tiba-tiba maaf nih misalnya. Ya. Positif COVID misalnya. Wah, lu kalang kabut kan. Jadi sehatnya mereka, baik-baik sajanya mereka, itu sebenarnya kan anugerah. Ya. Cuman kita nggak sadarin itu sebagai anugerah gitu. Jadi kita ini nggak sadar bahwa kita hidup nyaman itu ditopang oleh sekian banyak anugerah gitu. Nah, ini terjemahannya ya bro ya, yang apa singkatannya nih ya. Marcus remind himself that his time on earth is limited. And that he has to spend some time contemplating that. He only has a short time to get his mind right and live properly. Nah, ya. Masih kaitan kan? Iya, nyambung. Even sama yang nomor 1, bos. Iya, jadi hidup di dunia ini kontemplasi. Lu kontemplasi, hidup lu cuma terbatas. Balik lagi kan? Hidup lu terbatas, kehidupan lu seperti ini, apa yang lu lakukan, meaningful life, dan sebagainya. Terlalu capek kalau lu mikirin tadi, orang-orang yang nyebelin, orang-orang yang arogan, itu buang-buang waktu gitu. Lu harus terima bahwa itu ada dalam pengaturan Tuhan gitu ya. Tapi sebenarnya lu sendiri sebagai orang yang sehat yang baik juga sebenarnya ditopang untuk melakukan sesuatu yang dalam hidup lu yang sangat pendek tadi. Setuju. Sehingga akan sia-sia kalau sibuk mikirin yang nyebelin tadi itu gitu. Betul. Wah, gila bos. Ini itu udah berapa lama bos ini? Baru saja sejam gitu ya? Hampir sejam kurang. Ini mah kalau yang nulis kayak gini, ya ini yang ngomong ini sebenarnya kalau kita lihat memang orang-orang yang kondisinya ya nggak tahu ya. Mungkin kalau gua omongan-omongan ini belum waktunya gua pahami ya. Ya karena menurut gua, tapi kalau kita ngelihat dari sejarah umur harusnya mungkin umurnya mirip sama umur gua ya Marcus ini pada saat ini. Tapi menurut gua perkataannya dia terlalu sangat bijak banget, bro. Iya benar. Jadi kalau di yang buku edisi ini, bos. Jadi di kata pengantarnya kan ada kata pengantar dari penerjemah sama penerbitnya kan. Iya. Kasih tahu soal background sejarahnya sedikit lah gitu ya. Masanya si Marcus ini disebut-sebut sebagai masa membahagiakan lah bagi Roma gitu. Romawi ya. Jadi dapat pemimpin yang baik gitu ya. Kayak rezeki banget gitu. Ya. Karena kekuasaan di masa itu kan nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan check and balance-nya luar biasa. Lo nggak bisa pakai kekuasaan sewenang-wenang. Di masa itu kan lo ketika lo salah dapat kaisar ya udah nasib. gitu. Nasib. Ya kan. Kayak siapa tuh si
Caligula. Caligula. Gantiin yang sebelumnya tuh. Itu kan ngaco banget kan gitu kan? Ya. Nah itu ya udah lo nasib ya udah lo nggak ada waktu 5 tahun lagi buat pemilu selanjutnya nggak ada gitu. Nggak ada. Ya tinggal sampai digulingkan. Nah masa-masanya Markus ini disebut-sebut sebagai masa, kalau nggak salah dalam sejarah kita cuma ada 3 atau 5 ya Bos ya? 5. Kaisar yang 5 kaisar yang gitu. bagus. Iya, salah satunya dia. Dan Julius Caesar. Julius Dan ini Caesar yang terakhir kedua. ya? Dia yang terakhir, Marcus Aurelius. Yang terakhir yang bagus ya, yang Nah, terakhir iya, bagus. itu. Ya, betul. Terakhir yang bagus. Gitu. Jadi ada Julius Caesar, dia sama Alexander kalau nggak salah. The Great Alexander atau kalau nggak salah. Jadi ada 5. Ya betul. Ya kita lanjut lagi bro ya. Tanggung bro. Tanggung bro. Kita baca bro. Oke ya. Lu bro nih. Sekarang lu bro. Yang kelima. Okay. Every hour of the day, give vigorous attention as a Roman and as a man to the performance of the task in hand with precise analysis, unaffected dignity, with human sympathy, with dispassionate justice, and to vacating your mind from all its other thoughts. Jadi kayak ngasih apa ya, jangan lah ya, tiap hari itu selalu berikan perhatian penuh ya. Ya. Nah, sebagai seorang citizen ya, tapi juga sebagai seorang manusia gitu. Di depan lu tuh ada kerjaan apa, kerjakan dengan precise, dengan dignity ya, yang luar biasa gitu, dengan simpati, dengan keadilan yang luar biasa, dan jangan sampai pikiranmu teralihkan gitu ya. Betul. Ini masih kaitan sama nomor 2 kan? Jadi kalau diterjemahan di sini adalah yang meaningnya Marcus admonished himself to act like a man and Roman and to focus on his present task. Benar, tugas sekarang. Present ya. He believes that has to approach the present as if it is the last moment of his life. Nyambung lagi kan, bro? Iya, benar. Kan lanjutannya nih, Bos. And you will achieve this vacation if you perform each action as if it were the last of your life. Nah, jadi kan tadi dibilang lu jangan teralihkan, jangan vacation, pikiran lu tuh jangan mikir yang lain. Karena vacation lu itu terjadinya ketika lu menjalankan tiap tindakan seolah-olah itu adalah hari terakhir lo. Ya, free, ya, bebas. That is from all lack of aim, from all passion-led deviation from the ordinance of reason, from pretense, from love of self, from dissatisfaction with what fate has dealt you. Jadi terbebas dari segala keinginan-keinginan yang relevan lah ya. You see how few things a man needs to master for the settled flow of a God-fearing life. The gods themselves as nothing more of one who keeps these observance. Gue sih ingat ini gue ingat kayak ceritanya ini bro, Panji Pragiwaksono bro. Panji Pragiwaksono itu pernah di dalam stand up comedian-nya dia, di show-nya dia cerita tentang 5 menit. Gue nggak tahu lo nonton. Iya, benar. Oh, lo pernah nonton ya? Yang jadi penyiar kan? Betul. Jadi buat teman-teman yang nanti nonton di YouTube atau apa, cari aja deh tentang Panji Pragiwaksono 5 menit, tentang 5 menit yang berharga atau apa gitu ya. 5 menit yang mengubah hidup. 5 menit yang mengubah hidup. Dan aku nonton berkali-kali tuh bro, karena gue terus terang melihat bahwa benar ketika kita melakukan sesuatu, ya kita tulus aja. Jadi kalau bahasa gue kayak gini sih bro, tugas gue sebagai trainer adalah pertama kali yang kerja adalah tim sales dan marketing. Kita dipanggil lagi atau enggak, itu tergantung dari si trainernya itu sendiri sih, menurut gue. Walaupun materinya mungkin nggak gitu bagus, tapi kalau trainernya itu bisa membawakan dengan bagus dan bisa menginspirasi, orang akan pakai kita lagi sih. Itu yang gue lihat. Kadang-kadang buat kita cenderung menyalahkan orang lain. Yang baik lagi yang tadi kita ngomong nomor 1 tadi, chapter 1 ya. Mendingan lu nyalain orang, kehidupan lu nggak oke karena lu gitu ya. Dan sebenarnya yang bisa kita lakukan, yang lu bisa lakukan aja. Banyak orang yang mau melakukan pekerjaan, kalau kita ngomongnya mau melakukan pekerjaan, dia bilang gini, lu gaji gue berapa dulu? Ya. Baru gue akan lakukan yang terbaik.
benar. Nah, tetapi sedangkan corporate tidak melihat begitu. Begitu juga sama dengan customer kita di corporate, dia mengundang kita atau di tempat lo kerja bilang, tolong dong besok Teddy lagi yang ngajar gitu kan. Itu juga tergantung lo seberapa menginspirasi sampai perusahaan itu mau bayar lo kan gitu loh. Mau pakai lo maksudnya, pakai jasa lo. Itu Nah, yang itu gue lihat sih. benar. Dan itu kalau gue ingat kisahnya Panji itu, poin dia menarik banget. Karena kan 5 menitnya itu diceritakan, kenapa 5 menit? Karena kan dia dulu penyiar kan. Dia Betul. titik awal karirnya jadi entertainer tuh karena dia dulu penyiar. Betul. Belum kebayang bakal jadi kayak sekarang main di film. Cuman biasanya penyiar itu ngomong itu paling cuma 5 menit. Habis itu harus lagu gitu kan. Nah, jadi hanya 5 menit itulah kesempatan lo buat menunjukkan siapa diri lo. Nah, the thing is kadang-kadang bukan bro, bukan. 5 menit dia turun di jalan menjadi kayak gembel, menjadi apa? Perform. Nah, itu kan ada kalanya tuh ya lo malas segala macam kan. Nah, kemudian ada satu titik kemudian pas dia dipanggil karirnya sama TV ya. Nah, itu karena pernah ngelihat dia kok segitu total gitu kan. Nah, segitu total. Nah, kalau gue ngeliat gini bos, yang gue rasain mungkin di profesi kita ya, ada kalanya kita capek kan. Capek gitu, atau dapat klien yang rewel, males gitu. Betul. Ya kan? Belum yang orangnya aneh-aneh. Nah, tapi kan masalahnya 1 hari itu bisa aja mengubah hidup kita kan. Exactly. Bukan mengubah hidup kita aja, tapi mengubah hidup dia. Bisa, ya betul. Dan mungkin gue kaitan sama Zig Ziglar, gara-gara tadi omongan lo itu sih bro. Zig Ziglar pernah ketika gue belajar waktu itu sama Zig Ziglar, dia pernah ngomong gini, seorang trainer itu wajib untuk melakukan review materi sebelum mengajar. Walaupun materi itu adalah materi yang sudah sering diulang-ulang. Kenapa? Dia bilang, karena ketika lu mengajar dulu, itu datang bapaknya. Dan bapaknya ngomong, trainer itu bagus loh. Yang dia nyuruh anaknya. Anaknya datang, ternyata ketika datang, ketemu lagi, dia ternyata nggak sebagus yang bapak bilang, nggak begitu. Benar. Ini yang membuat gue, bener juga ya. Walaupun kadang-kadang sampai jujur, gue ada malas. Kadang-kadang ada malas. Iyalah, wajar bro. Ya materi berulang, iya. Apalagi nyambung terus ya kan? Ya. Kelas nyambung itu capek loh. Iya. Peserta sih pengalaman pertama buat dia. Kita kan pengalaman kesekian gitu kan. Iya, puluhan. Kadang-kadang lama-lama udah apal juga pertanyaan orang gitu. Iya. Exactly. Dan jadi, itu yang... Jadi kayak lo mau nanya, gue udah mau tahu lo mau nanya apa. Iya. Udah alinujum. Jadi buat gue penting adalah ketika melakukan sesuatu harus yang terbaik, dan itu yang selalu gue usaha tekankan kepada tim gue gitu. Kadang-kadang ya walaupun memang ada tim gue yang memang mati-matian, ada tim gue yang memang hanya sekedar bekerja. Yang mati-matian yang memang mereka bekerjanya gila-gilaan sih bro. Jadi mereka kerjanya gila-gilaan, mereka persiapkan, prepare dan sebagainya, itu jauh lebih penting. Tapi sebaliknya buat kita ini present moment. This is the last day yang bisa kita lakukan. Iya. Dan itu gue dapet insight soal presence itu waktu gue nemenin nyokap gue operasi katarak bro. Oke. Pakai BPJS kan. Oke. Jadi antrian dokter itu panjang. Sehari ternyata dokter mata itu bisa ngoperasi 30 pasien. Man. Waduh. Nah, gue ngira-ngira kan. Udah meleset aja udah bagus ya. Ya itu dia. Justru seandainya sekali aja dia itu lengah gitu. Wah, mata orang kan. Iya. Kalau kita dapat yang pagi agak enak ya, begitu dapat yang siang udah makan udah sore. Iya, bener. Makanya berarti, iya juga ya, lo nggak bisa main-main sama kerjaan lo ya. Iya, exactly. Karena satu kerjaan lo tuh nggak tahu impact-nya buat orang seperti apa gitu. Ini cerita Adi, asisten gue bro. Waktu itu gue di Sorowako. Ketika di Sorowako, kan pulang nih dari Sorowako nih, mau ke Makassar, naik pesawat bro. Gak tau kenapa nih anak karena dari subuh otaknya rada berbeda. Memang dia sempat ada problem-problem gitu ya. Problem-problem mengenai pekerjaan yang tidak tulus dan sebagainya. Ketika dia ngelihat ada orang yang lagi ngecek-ngecekin pesawat. Pesawat dicekin dan sebagainya. Dia langsung ngomong, "Pak, itu untung ya Pak. Saya kerjanya gini ya Pak ya. Bukan montir pesawat ya Pak. Kalau montir pesawat saya mau lolos saja, kita mati pulang Pak." Bener. Pesawat pas dapat form itu cuman udah okein aja lah. Udah gitu, saya bilang bagus dulu sadar gitu. Karena tindakan kita akan berefek ke siapa sih?
Iya. Oke. Gitu dulu, Bro. Boleh. Oke, jadi diapalin dulu, Bro. Ini kita Iya, sampai sampai nomor 5. Sampai nomor 5 ya. Dan nomor 5 5. aja, ini kelihatannya kita jadi orang lebih baik ya, Bro. Bener. Kalau ini direnungkan, diaplikasikan, Ya. kayaknya Simpulkan ya. Jadi Malu. simpulkan pertama adalah kita harus punya setting frame yang bagus dong. Jadi berhadapan dengan siapapun. Yang kedua, artinya kita semua adalah satu tubuh. Ya walaupun ada satu yang tidak berfungsi, tetap kita bekerja sebagai satu tubuh. Ya kan? Yang ketiga adalah semua udah diatur sama Tuhan. Ya. Dan yang paling penting adalah kita bekerja seperti bahwa hari ini adalah hari terakhir. Ya present. Itu ada lagi Bro yang tambahkan, Bro? Gue tertarik dengan tadi pas lo bilang bahwa nggak usah mau sharingin orang gitu ya, karena kita satu tubuh. Karena kan ya lo nggak bisa datang ke satu restoran terus lo expect makanannya enak, ternyata nggak enak, terus lo nggak enak bilang iya Pak emang kokinya ngaco tuh, ya nggak bisa dong, gue datang ke restoran secara keseluruhan, lo nyalain kokinya, ya kan? Gitu nggak bisa dong. Jadi kita as a citizen, kita as a part of the company, misalnya part of the family, ya kitalah salah satu penopang dari keseluruhan itu. Gitu. Jadi bahwa ada orang-orang yang nggak cocok sama kita tuh wajar, tetapi mungkin tugas kita juga buat ya menopang kepincangan itulah. Gitu. Exactly. Tinggal balik lagi kesadaran masing-masing, karena ketika Tuhan sudah memberikan, kita harus bisa present tadi, jangan bekerja setengah-setengah. Ya apalagi di masa ini kan. Ya kalau orang nanya di masa COVID, orang pada fokus pada goalnya masing-masing. Kalau saya fokusnya bukan goal sih Bro hari ini. Fokusnya adalah gue bisa bayar gaji karyawan gue sih Bro. Itu udah bagus Bos. Bisa gajian, nggak motong aja bagus banget. Iya, itu aja yang gue pikirin. Pencapaian. Oke, teman-teman. Thank you ya. Selamat sore. Selamat sore. Ketemu lagi di Bedah Buku ini masih lanjut. Masih lanjut ya. Kurakin setahun nanti, Bros. Iya. Ini masih panjang nih, belum epic tech nih. Iya, bener. Oke, bye. See you. Bye-bye. Ya.